Yo, what's up Lokers? Balik lagi di channel kesayangan kita semua, Alor Loka. Tempat kita ngulik alur cerita dari dunia lain. Gue mau nanya nih, pernah nggak sih lo tidur kebablasan, bangun-bangun, udah siang, telat kerja, panik setengah mati? Nah, itu semua nggak ada apa-apanya dibanding nasib karakter utama kita hari ini. Bayangin, lo tidur, pas bangun, kalender udah ganti 57 kali. Yap. Hari ini kita bakal terjun ke salah satu film fiksi ilmiah paling legendaris. Sequel yang katanya lebih gokil dari film pertamanya. Aliens tahun 1986. Dan tentu aja, kita bakal ngikutin lagi perjalanan emak-emak paling tangguh seantero galaksi, satu-satunya Ellen Ripley. Kalau di film pertama dia berhasil selamat dari satu monster doang, di film ini, waduh, masalahnya jadi borongan, gengs. Musuhnya datang keroyokan, kayak lagi ada promo sembako. Jadi, buat yang belum nonton atau lupa, di akhir film pertama Ripley berhasil kabur dan masuk ke tidur panjang. Nah, film ini dibuka dengan pertanyaan, gimana nasibnya? Jawabannya, sial banget sis. Udah, daripada banyak bacot, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan, pasang sabuk pengaman, karena kita bakal meluncur ke planet neraka. Dan ini dia, alur ceritanya. Bayangin sis, kamu lagi enak-enak tidur. Pas bangun, udah 57 tahun kemudian, itulah nasib Ellen Ripley. Dia bangun dengan kaget, megap-megap di ranjang rumah sakit. Masih kebayang-bayang mimpi kampret soal monster yang brojol dari perut temennya. Dia diselamatin sama tim pemulung antariksa, tapi bukannya dapat hadiah, dia malah berasa kayak orang linglung di Dufan. Dunia udah beda, bro. Terus, Ripley diinterogasi sama bapak-bapak berdasi dari perusahaan Weyland-Yutani, yang mukanya lebih kaku dari kanebo kering. Ripley dengan semangat 45 cerita soal teror monster xenomorph di kapal Nostromo, soal sarang laknat di planet LV-426, dan gimana dia harus ngebakar kapal demi selamat. Bapak-bapak itu malah nganggap ceritanya dongeng sebelum tidur. Halusinasi kali bu, kelamaan tidur, gitu. Kira-kira kata mereka, lisensi pilotnya dicabut. Asem tenan. Pukulan paling telak datang dari Carter Burke, cowok dari perusahaan yang gayanya kayak sales panci. Sok simpatik, dia ngasih tahu kalau anak perempuan Ripley udah keburu tua dan meninggal dunia. Udah jatuh ketimpa tangga, terus tangganya dari beton. Ripley resmi jadi jomblo sejati di masa depan. Nggak lama kemudian, si Burt nongol lagi. Kali ini bawa gandengan, Letnan Gorman dari Marinir Kolonial. Si Letnan ini tampangnya kayak anak magang salah kostum, kaku dan kelihatan bisanya cuma teori doang. Mereka bawa kabar buruk, koloni bernama Hadley's Hope di planet LV-426. Ya, planet sialan itu lagi, yang isinya ratusan keluarga, tiba-tiba putus kontak, senyap kayak grup WhatsApp yang adminnya keluar. Burke ngerayu Ripley buat ikut misi penyelamatan, katanya sih sebagai konsultan ahli. Awalnya Ripley ogah banget, trauma gue belum lunas cicilannya. Tapi Burke pinter ngomongnya, dia janji, ini bukan studi banding, Mbak Ripley, ini acara gebuk massal. Tujuannya buat basmi, bukan buat neliti. Dihantui mimpi buruk dan gatal pengen balas dendam, Ripley akhirnya setuju. Oke,
Saatnya berhadapan langsung sama setan. Just tell me one thing. Di kapal perang USS Sulaco, Ripley kenalan sama rombongan sirkus barunya para marinir kolonial, gayanya selangit, sok jago semua. Sersan Aponesi bos preman, yang kumisnya bikin gentar. Prajurit Hudson ini, dia biang keroknya. Tukang bacot yang mulutnya kayak knalpot racing, sombongnya minta ampun, padahal mentalnya kayak kerupuk kena air. Prajurit Vasquez dan Drake, dua maut, si Vasquez cewek, tapi tenaganya kayak kuli bangunan. Temenan deket sama Drake yang juga sangar. Corporal Hicks. Nah, ini yang paling adem, kalem, nggak banyak omong, tipe-tipe misterius yang bikin penasaran. Kecurigaan Ripley naik lagi pas ketemu Bishop, si robot alias android. Gara-gara pengalaman dikhianatin sama robot sebelumnya, Ripley langsung pasang mode curiga tingkat dewa. Bishop sih santai aja bilang, tenang mbak, saya ini versi upgrade, udah software anti khianat. Tapi Ripley tetap pasang muka judes, nggak percaya. Titik. Setelah tidur cantik lagi, mereka akhirnya sampai di planet LV-426. Pendaratannya udah kayak naik metro mini ugal-ugalan. Si letnan anak bawang udah pucat pasi, bisanya cuma teriak-teriak gak jelas. Pas pintu kapal kebuka, yang nyambut mereka bukan tembakan, tapi sunyi senyap kayak kuburan pas malam Jumat Kliwon. Koloni Hadley's Hope kosong melompong, berantakan, dan ada bekas-bekas pertempuran. Lantai dan dindingnya bolong-bolong, kayak kena cairan aneh. Nyali para marinir yang tadinya segede gaban, sekarang langsung menciut kayak balon kurang angin. Sesuatu yang gila dan parah udah kejadian di sini. Dan mereka baru aja beli tiket masuknya. Keheningan di koloni Hadley's Hope ini lebih serem dari tagihan pinjol. Pas lagi nyisir lokasi, tiba-tiba mereka nemu satu-satunya penghuni yang tersisa. Seorang bocah cilik bernama Rebecca, alias Newt. Kondisinya dekil, galak, dan liar kayak kucing kampung yang udah 3 hari nggak makan. Dia selamat gara-gara ngumpet di gorong-gorong ventilasi. Awalnya si Newt judes sabis, tapi mode keibuan Ripley langsung aktif. Dengan sabar, Ripley berhasil bikin Newt luluh di mata Ripley. Newt ini kayak voucher kesempatan kedua buat jadi emak setelah anaknya sendiri hilang ditelan waktu. Penyelidikan lanjut ke lab medis, dan disinilah drama sesungguhnya dimulai. Di dalam 2 tabung gede, ada 2 facehugger, si masker muka, horor lagi goyang santai. Muka Ripley langsung merah padam. Dia tahu ini barang impor, bukan bawaan koloni. Matanya langsung melotot ke Burke si sales panci. Burke gelagapan kayak maling kepergok, coba ngeles ini itu. Buat Ripley, ini udah jelas, Weyland Yutani emang gak pernah tobat, dan misi mereka ini dari awal udah bau-bau konspirasi, pakai pelacak sinyal. One of us? It's a nice pay. Stop your grinning and drop your linen. Found them. Processing station. Sub-level 3. Let's saddle up, Apone. Eyes. Okay, Frost, you're driving. Para marinir nemuin lokasi para kolonis di sebuah pabrik pengolah atmosfer bangunan raksasa yang hawanya udah kayak di wahana rumah hantu. Di bagian paling dalam, pemandangannya bikin mual. Dindingnya dilapisi lendir aneh, dan para kolonis dibungkus kayak lemper. Jadi kepompong buat bibit alien. Pas mereka lihat ada satu ibu-ibu yang masih hidup, dan mohon-mohon buat dibunuh. Tiba-tiba... jebrit, perutnya meledak, dan brojollah si chestburster. Sontak, suasana langsung jadi pasar kaget. Marinir yang panik nembakin si orok alien itu, yang ternyata malah jadi sinyal buat manggil seluruh RT,
atau RW alien lainnya. Go to infrared, people. Look sharp. Man, I don't see shit. He's right, there's nothing. Dari semua sudut gelap, puluhan xenomorph dewasa nongol, gerakannya lincah banget. Kayak lagi ikut flash mob. Letnan Gorman yang dari tadi cuma bisa perintah dari radio, makin panik dan perintahnya ngaco. Alhasil, Sersan Apen dan prajurit Drake jadi korban pertama. Langsung di take away sama para alien. Melihat pasukannya kocar-kacir dan komandannya mentalnya kena, Ripley nggak pakai lama. Mode emak-emak, ngamuknya on. Dia ambil alih kemudi APC sejenis bajai tempur lapis baja. Teriak minggir semua dan nerobos barikade buat nyelamatin sisa pasukan. Dia berhasil narik Hicks, Vasquez, dan Hudson yang udah nangis kejar ke dalam mobil sebelum tancap gas dari sarang neraka itu. Tapi sialnya nggak berhenti di situ. Seekor alien berhasil nyusup ke kapal penjemput. Pilotnya tewas dan kapal itu jatuh meledak. Harapan buat cabut dan update story di Instagram pun ambiar seketika. Mereka resmi terdampar. Di tengah keputusasaan, borok paling busuk akhirnya kebongkar. Ripley nemuin bukti kalau si tikus berdasi, Burke, sengaja ngorbanin semua kolonis buat dapetin spesimen alien demi divisi senjata biologis perusahaannya. Rencana gilanya bawa pulang embrio alien pakai rahim Ripley dan Newt sebagai inkubator berjalan. Pas ketahuan, Burke nekat coba ngunci Ripley dan Newt di ruang medis bareng dua facehugger. Untungnya, niat jahatnya gagal total, dan dia resmi jadi musuh bersama. Sisa rombongan Ripley, Newt, Hicks, Hudson, Vasquez, Gorman, dan Bishop langsung siap-siap siskamling tingkat dewa. Mereka ngelas pintu dan pasang senapan otomatis. Get the hell out of here. Hudson here. AMB sentries ready. Tapi, para alien ini liciknya bukan main. Mereka nemu jalan lain. Lewat loteng, pengepungan pun dimulai. Hudson, yang dari tadi bacotnya doang gede, akhirnya nunjukin nyalinya sebelum akhirnya ditarik ke atas sambil teriak game over man. Game over. Si Burke yang coba kabur juga kena karma instan. Modar diterkam alien. Gorman buat nebus dosanya, dan Vasquez yang udah luka parah mengorbankan diri mereka berdua dengan meledakkan granat. Duet maut itu berhasil nahan serbuan alien buat sementara. Di tengah kekacauan, lantai di bawah Newt jebol. Seekor alien yang berdia dan menghilang ke dalam kegelapan. Jerita Newt yang ketakutan jadi pemicu buat Ripley. Matanya menyala. Urusan ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini udah jadi urusan pribadi. Jerita Newt yang diculik itu kayak tombol on buat mode ngamuknya Ripley. Lupakan soal pabrik yang bentar lagi mau meledak jadi kembang api raksasa. Lupakan soal kabur. Di otaknya cuma ada satu misi, jemput anak, titik. Hicks yang udah tepar cuma bisa pasrah
Tapi Ripley, dia udah berubah jadi Rambo versi emak-emak. Dia langsung ngerakit senjata, gado-gado maut, senapan laras panjang ditempel ke pelontar api. Kantongnya diisi penuh granat dan amunisi. Attention, emergency. Dengan pelacak di tangan, dia jalan balik sendirian ke sarang neraka itu. Lewat intercom, Bishop cuma bisa ngasih info sisa waktu sambil deg-degan. Buruan mbak, tinggal hitungan menit sebelum kita semua jadi abu gosok. Perjalanan turun itu udah kayak uji nyali level akhir. Dinding-dinding lendir di sekitarnya kayak lagi berdenyut. Dan suara bip-bip dari pelacak gerak bikin jantung mau copot. Dia ngelewatin sisa-sisa para kolonis yang udah jadi pajangan dinding, sampai akhirnya tiba di ruangan paling VIP, ruang telur. Dan di sanalah dia, si big bossnya, Ratu Alien. Badannya segede truk tronton, lebih pinter, dan jelas lebih serem dari anak buahnya. Dia lagi sibuk bertelur lewat kantung raksasa yang nempel di badannya. Dan gak jauh dari situ, Newt udah dibungkus kayak permen, dengan seekor facehugger, siap nempelin masker mautnya. Ripley langsung beraksi, nyelamatin Newt tepat waktu. Terjadilah perang dingin antara dua emak-emak dari spesies berbeda. Ripley ngarahin pelontar apinya ke koleksi telur si ratu. Jangan macem-macem, gitu kira-kira tatapan Ripley. Atau, telur-telur lo ini, gue jadiin telur ceplok massal. Sang ratu, yang ternyata cerdas, langsung ngasih kode ke pasukannya buat mundur. Tapi, Ripley datang bukan buat negosiasi. Dengan teriakan penuh amarah, dia gelar pesta barbecue. Semua telur dibakar habis. Sang ratu menjerit murka, ngelepasin diri dari kantung telurnya, dan langsung pasang mode kejar setoran. Mereka lari tunggang langgang, dikejar ratu ngamuk, sementara seluruh pabrik mulai rontok. Pas udah di ujung tanduk, Bishop datang kayak ojek online yang ditunggu-tunggu. Bawa dropship kedua, mereka berhasil naik dan kabur beberapa detik sebelum pabrik itu meledak jadi lautan api. Di atas kapal Sulaco, mereka sempat napas lega. Phew, selamat, tapi tunggu dulu. Ternyata ada penumpang gelap. Si ratu, dengan segala cara, berhasil numpang di kaki kapal. Tanpa basa-basi, dia langsung motek badan Bishop jadi dua dan nyudutin Newt. Saat itulah Ripley muncul lagi. Kali ini naik power loader, si robot forklift kuning. Dengan tatapan lebih tajam dari silet, dia teriak kalimat paling legendaris. Jauhin tangan lo dari dia. Bajingan, dimulailah adu jotos paling epik. Robot angkat kargo lawan Ratu Alien, besi lawan tulang, emak-emak lawan induk monster. Dengan strategi jitu, Ripley berhasil ngegiring si ratu ke pintu udara utama. Dengan satu tarikan tuas, pintu luar kebuka, dan sang ratu yang lagi teriak-teriak langsung kesedot keluar angkasa, hilang, ditelan kegelapan. Akhirnya, sunyi. Yang tersisa hanyalah Ripley, Newt, Hicks yang masih di ruang medis, dan Bishop yang badannya tinggal setengah
tapi otaknya masih nyala. Ripley meluk Nut yang sekarang manggil dia ibu. Setelah puluhan tahun dihantui mimpi buruk, Ripley akhirnya nemu kedamaian. Mereka semua masuk ke kamar tidur hypersleep. Bukan lagi sebagai tentara atau korban, tapi sebagai keluarga baru yang aneh, yang terbentuk dari hasil seleksi alam di planet neraka. Mereka melayang di angkasa, menuju harapan, meninggalkan semua kekacauan jauh di belakang. Dan akhirnya, gengs, benar-benar sunyi. Nggak ada lagi suara jeritan, nggak ada lagi suara tembakan, cuma suara dengkuran mesin kapal yang adem. Ratu alien udah jadi sampah antariksa, dan di atas kapal Sulaco yang udah kayak abis kena tawuran, kedamaian akhirnya datang juga. Ripley, dengan sisa-sisa tenaga, nyamperin krunya yang tersisa. Dia nyelimutin Nut yang udah pules di kapsul tidurnya, ngecek kondisi Hicks yang lagi koma ganteng, dan ngasih senyuman ke Bishop yang badannya tinggal setengah, tapi masih bisa cengengesan. Lumayan juga buat seorang manusia, kata si robot. Ngasih pujian yang bikin Ripley akhirnya percaya kalau nggak semua robot itu ngeselin. Ini bukan lagi soal monster atau perusahaan rakus. Ini soal keluarga baru yang aneh tapi solid. Seorang emak-emak super, seorang bocah pemberani, seorang tentara yang setia, dan sebuah robot yang terbelah dua. Mereka semua adalah para penyintas. Ripley akhirnya masuk ke kapsul tidurnya, pas di sebelah Nut. Sambil natap gadis kecil itu, dia bisa bernapas lega. Dia udah turun ke neraka dan balik lagi. Bukan cuma bawa nyawa, tapi juga bawa pulang sebuah keluarga. Lampu-lampu meredup, dan mereka pun tertidur lelap, meluncur damai melintasi bintang-bintang, meninggalkan planet sialan itu, dan semua mimpi buruknya jauh di belakang. Nah, segitu dulu cerita kita kali ini, gengs. Gimana? Keren abis kan? Perjuangan Ripley dari awal sampai akhir. Jangan lupa, buat yang suka sama alur cerita yang bikin jantung maraton kayak gini, langsung aja pencet tombol like. Tinggalkan juga jejak kalian di kolom komen di bawah. Kasih tahu momen mana yang paling kalian suka, dan yang paling penting, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!